Hai Gubernur Kaltim, apakah kau tidak merasa kapok dengan kebijakan kamu yang memberikan kabar pada akhirnya kepada masyarakat tentang 8,5 miliar dan wakilnya 6,8 miliar untuk pembiayaan kendaraan dinas? Sekarang Anda tidak punya malu dengan 25 miliar yang Anda gunakan hanya untuk lokasi rumah dinas gubernur dengan wakilnya sebanyak 25 miliar. Apakah kamu tidak merasa salah? Seharusnya saya kasih tahu ya, warga tidak perlu ngamuk, tidak perlu berdemo, tetapi mestinya secara otomatis kalau memang Rudy Mas'ud dan gubernur memiliki moralitas yang kuat, dia akan malu dan merasa menjadi pemimpin yang gagal. Coba saya ingin tampilkan beberapa hal penting di sini. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja. Jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ. Jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil sudah cukup. Nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru. Jangan Pak. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, kita ubah aja nanti diubah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya ada di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Saya di biar lebih efektif, efisien, dan lebih produktivitasnya lebih baik. Nah, sebenarnya itu adalah kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar. Saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang menganggarkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintah. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih.
masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim. Dijagalah marwahnya yang bayar pajak. Masa kayak ngene Pak, seadanya, nggak masuk akal Pak. Warga Kaltim, sana rumah sakit HIS, sana pusat pemerintahan Kutai Barat. Masa jalan seadanya Pak. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang onten. Saya selalu ditanya, Pak Didi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, tuh hayang ting hayang. Kang Dedi masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Gubernur Kaltim dan Ketua DPRD Kaltim kakak beradik sama-sama mau beli mobil mewah pakai uang rakyat. Ini serius. Gubernur Kaltim Rudi Masud beli mobil dinas 8,5 miliar. Sedangkan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud beli mobil 6,8 miliar. Total lebih dari 15 miliar beli mobil pakai duit rakyat. Dan mereka berdua adalah saudara kandung. Yang bikin miris itu bukan cuma harganya, tapi posisinya. Dalam demokrasi, legislatif itu tugasnya mengawasi eksekutif. Seharusnya DPRD itu mengawasi dan mengkritisi kebijakan gubernur. Lah, ini kok sama-sama beli mobil? Tapi kalau yang duduk di bangku pengawas adalah adik kandungnya sendiri, publik wajar bertanya, ini masih ada kontrol atau sekedar formalitas tanda tangan? Ini bukan hanya soal mobil, ini soal etika, soal kepantasan, tentang rasa malu pakai duit rakyat. Coba lihat deh di sekitarmu, jalan masih banyak yang rusak, harga bahan pokok naik. Rakyatmu mikir keras, besok hidup makan apa? Kalau jabatan manfaatnya hanya terasa bagi keluarga kalian, lalu rakyat ini kalian anggap apa? Hanya sebagai penonton kemewahan kalian. Inilah nepotisme ketika kekuasaan berputar di lingkaran keluarga. Mereka mempertontonkan dengan nyata bahwa demokrasi itu cacat, yang seharusnya saling mengawasi dan membatasi kekuasaan. Tapi kalau pengawas dan yang diawasi masih satu keluarga, lalu siapa yang akan benar-benar berdiri di pihak rakyat? Tolong ya, duit rakyat itu bukan warisan keluarga Anda. Ini harus diusut tuntas sih. Bahkan instruksi dari presiden aja tidak diikuti dalam rangka efisiensi daerah di seluruh Indonesia. Beliau tidak mengikuti sama sekali. Kita sudah punya masyarakat Kaltim yang mengetahui pergerakan kita ini adalah untuk perjuangan, dan mana perjuangan tersebut untuk kepentingan masyarakat Kaltim, merespon segala bentuk kebijakan tak perlu kita saat ini yang terlihat sangat menyakitkan hati masyarakat Kaltim, sehingga kita tertutup, kita harus turun ke jalan di dalam aksi di tanggal 21 April. Titik kumpul langsung di kantor DPR Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin itu ada yang ditanyakan. Tuntutannya apa Pak? Tuntutan kami itu karena banyak berita viral dan segala macam, cuma satu: stop dinasti dan nepotisme yang ada di Kalimantan Timur. Karena kekuasaan itu bukan punya satu keluarga, Kalimantan punya masyarakat Kaltim bersama. Kalau dari aliansi perjuangan sendiri penilaian kinerja Pak Rudi Masud selama 1 tahun sebelumnya seperti apa? Hampir 1 tahun lebih ini jelek maksud saya.
Bahkan instruksi dari presiden aja tidak diikuti dalam rangka efisiensi daerah di seluruh Indonesia. Beliau tidak mengikuti, sama sekali. Kita sudah melihat kan, terakhir ada pembelian mobil 8,5 miliar, ada lagi dari rumah dinas, itu menandakan tidak mengikuti arahan presiden. Saya memberikan statement bahwa pilkada sudah selesai, tidak ada lagi kalah kubu menang kubu siapa. Ini lebih kepada masyarakat yang lagi kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, sehingga viral sampai kita malu, sampai ditegur juga sama presiden. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang mengambilkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur, itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga Pak, karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun nggak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala lagi. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim, penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Nggak bisa pembangunan gini-gini terus. Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga, negara nggak akan maju sampai kapanpun.
Baik, itu dia sesuatu yang Anda bisa saksikan secara sendiri-sendiri. Betapa amuk massa begitu besar sekali. Mereka mengguncang pagar untuk memberikan aspirasi sebagai bentuk luapan kekesalan mereka kepada Gubernur saya selalu salah sebut nama, Gubernur Rudi Mas'ud Kalimantan, tepatnya di Kaltim. Saya kira ini adalah pukulan telak yang harus memberi pelajaran penting bagi orang yang bernama Rudi Mas'ud.